Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 604. Kali ini diperlihatkan Little Fury sedang menuju ke tempat lain, yakni di Gunung Longmeng. Ia pun menuju situasi yang sangat berbahaya. Di sini dia akan pergi untuk menemui Lusu ke dimensi lain. Nampaknya Niating menyadari bahwasanya Little Fury sedang menuju ke Gunung Longmeng dan akan mengajak tikus-tikusnya untuk pergi ke sana. Di sini kita diperlihatkan dimensi lain sudah terbuka dan gerombolan dari tikus-tikus, yakni anak buah dari Little Fury, segera untuk menuju ke gelombang tersebut. Ayo terus masuk, semuanya harus bergegas untuk menemui Raja Lusu, ucapnya. Little Fury di sini ingin mengajak keseluruhan tikus untuk pergi ke dimensi lain. Itu adalah hal baik untuk bertemu dengan Lusu dan mengajari mereka bahwasanya ada dimensi yang sangat kuat. Ayo cepat, ucap Little Fury. Menuju ke suatu tempat, yakni dimensi lain. Di sini, nampak Little Fury pun senang karena ia akan bertemu dengan Lusu dengan segera. Ia pun lantas berkata di dalam hati, saluran luar angkasa ada di sini rupanya, ucapnya sambil tersenyum melihat saluran tersebut. Ia lantas mengatakan lagi sesuatu, aku akan bersatu kembali dengan Lusu dan Lucioyu, ucapnya bersemangat untuk menemui Lusu. Tak lama kemudian di sini mereka semua pun masuk ke lubang tersebut. Bus. Little Fury pun tidak ketinggalan. Ia pun segera untuk masuk ke gelombang tersebut. Ayo kita masuk. Su kecil yang galak keluar teman, ucapnya. Ia pun menginstruksikan bahwasanya keseluruhan harus masuk. Dan Little Fury akan mengikutinya di belakang. Lantas keseluruhan dari tikus dan Little Fury pun masuk ke terowongan tersebut dan tiba-tiba energi pun mengalir di sana dan layaknya ia menyedot semua orang yang ada di sana. Di sini Little Fury pun bingung beserta dengan tikus-tikus. Apa yang ia lakukan ini? Kita akan pergi kemana? Ucap Little Fury dengan sangat bingung. Ia pun lantas tercengang. Beberapa saat kemudian, ia pun terjatuh ke suatu tempat di dimensi lain. Pusdem. Apa? Mereka semua pun nampak bingung karena ia pun masuk ke dimensi lain. Nampaknya ini adalah tempat yang sangat asik. Wow, ucap dari Little Fury. Semua tikus pun tercengang melihat hal tersebut. Lantaran mungkin kelihatannya agak sedikit beda dengan yang ada di bumi. Kelihatan mungkin sangat kuno, pikir tikus-tikus dan Little Fury. Di sini beberapa saat kemudian Little Fury pun melihat situasi dan kondisi. Ia pun bingung harus pergi kemana untuk menemui Liu dan Xiaoyu. Berikutnya di mana Anda akan menemukan Lusu, ucapnya. Ia pun bingung ingin menanyai siapa. Ia pun tidak tahu apakah dia harus bertanya kepada tikus-tikus di sampingnya. Tapi itu tidak mungkin juga. Beberapa saat kemudian, Little Fury pun dikagetkan ada segerombolan orang yang kemudian bernyanyi. Hati hijau dan air hijau, pemandangan yang indah, air mengguling dan gunung dan bernyanyi. Ucap orang-orang yang membawa sesuatu di sana. Sesuatu itu adalah sabun yang bergambarkan Little Fury yang mereka beli dari tentara Wei. Ia pun terus bernyanyi sambil berjalan mendungangi kudanya dan keretanya. Beberapa saat kemudian Little Fury pun mengintai di sana dan melihat bahwasanya ada orang di sana. Mungkin ini bisa dijadikan tumbal untuk mengetahui di mana keberadaan Lusu yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Little Fury pun mempunyai ide yang cemerlang. Ia ingin bahwasanya orang itu tersebut tidur dan ia akan mengorek informasi terkait dengan Lusu dan barang apa yang ia bawa. Mungkin itu bisa dimakan. Pikir Little Fury, ya aku mengerti, aku punya ide, ucap Little Fury beberapa saat kemudian. Lantas kemudian di sini Little Fury pun menggunakan kekuatannya yang sangat dahsyat. Tiba-tiba
Energi spiritual mendarat ke semua orang dan mereka pun tergeletak. Nampaknya semua orang di sini sudah tidur karena ulah Little Fury. Dan barang-barang itu diangkat oleh si tikus-tikus. Ingin melihat informasi apa yang ada di sana dan melihat kotak tersebut. Mungkin isinya makanan. Beberapa saat kemudian kotak tersebut pun dibuka. Ayo kita buka untuk kotak tersebut. Apa kira-kira isinya? Dan aku akan mengorek informasi dari orang tersebut. Ucapnya. Toki-toki. Buka dan lihat apa yang ada di dalamnya, ucap Little Fury kepada si tikus. Oke bos, oke akan saya laksanakan, ucap si tikus. Beberapa saat kemudian dia membuka kotak tersebut. Di sini Little Fury pun tercengang. Ada sesuatu yang aneh, mungkin itu mirip dengannya, ucap Little Fury dari dalam pikirannya. Ia pun melihat gambar bahwa dirinya sedang ada di sana. Sesuatu yang ajaib pun ada di sana. Lantas ia pun berkata, "Kiki, bukankah itu aku?" ucap Little Fury melihat sabun yang bergambarkan dirinya. Ia pun lantas berkata lagi, "Kiki, toki. Bahkan tekstur rambut dan topi lucu Lu Xiaoyu diukir dari cetakan yang sama," ucapnya melihat itu. Dia pun memandang bahwasanya ini adalah petunjuk dari Lu Su dan Xiaoyu. Beberapa saat kemudian mungkin dia akan menemui Lu Su di suatu tempat. Little Fury pun mengambil sabun tersebut dan melihat-lihat. Ia pun sambil bercakap, "Sabun ini pasti diciptakan oleh Lu Su dan Lu Xiaoyu," ucap dari Little Fury dalam hatinya. "Saya menemukan petunjuk segera setelah saya datang. Yang terlalu sesederhana bukan?" ucapnya. Ia pun menganggap bahwasanya setelah ia masuk ke dimensi lain, ia pun langsung mendapatkan informasi yang akurat bahwasanya Lu Su telah ada di sana bersama Lu Xiaoyu dan menciptakan sabun bergambarkan dirinya. Tak puas dengan hal itu, kemudian Little Fury pun pergi ke seseorang yang sudah tidur di sana. Ia pun menuju di pundaknya dan kemudian mengatakan sesuatu kepadanya di dalam mimpi. "Hei, tanyakan saja dan Anda akan tahu di mana menemukan Lu Su selanjutnya," ucapnya. Di sana sudah ada orang yang tergeletak akibat kekuatan dari Little Fury. Lantas ia pun masuk ke dimensi yang lain, yakni dimensi mimpi. "Dari mana sabun ini berasal?" ucap Little Fury menunjuk ke orang itu. Nampak orang itu pun kaget. "Di mana saya?" ucapnya. Lantas ia pun melihat di sana sudah ada sabun yang sangat besar. Apa yang terjadi? "Bagaimana denganmu?" ucapnya. Beberapa saat kemudian ia pun kaget karena di mimpinya ia melihat sabun-sabun yang aneh. Padahal saat ini ia pun sedang berjalan dan telah membeli sabun yang banyak. Ia pun lantas mengatakan, "Tikus gemuk dan sabun menjadi baik-baik saja. Ya dibeli dari militer," ucapnya kepada tikus tersebut. "Atau tupai tersebut ya." Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Orang itu mengatakan bahwasanya sabun tersebut dibeli di militer, yakni tentara Wei. Ia pun menceritakan dengan detail di mana sabun itu berasal. Pertama datang, pertama dilayani. "Beri aku 10 kotak," ucap seseorang tersebut membeli sabun itu. Saya juga mau," ucap semua orang yang berbondong-bondong untuk membeli sabun. Lantas Little Fury pun berpikir, "Tentara Wue, kota Nangeng, pergi diperiksa dulu," ucapnya. Ia pun setelah mendapatkan informasi ingin menuju ke kota Nangeng dan ingin bertanya siapakah yang ada di sana. Apakah ada Lu Su di sana? Kemudian di sini Little Fury sudah menemukan petunjuk yang sangat akurat. Ia pun lantas meninggalkan orang tersebut dan bergegas untuk pergi ke kota Nangeng. "Kiki, ayo kita merancang dan kita pergi ke kota Nangeng untuk menemui Raja Lu Su," ucapnya. Ia pun bersemangat untuk pergi ke kota Nangeng yang jaraknya mungkin sangatlah jauh. Kemudian hari berikutnya, di sini Little Fury dan tikus-tikus yang lain merasa bingung karena perjalanannya kelihatan sangat melelahkan dan cukup jauh.
Ia belum makan apa-apa. Di tempat itu tidak ada makanan, adanya sabun bergambar dirinya. Tak lama kemudian, di sini ia pun berpapasan dengan seseorang lagi. Little Fury yang berjalan beriringan dengan orang tersebut. Lantas ia pun menatap orang tersebut. Aneh, ucapnya. Kemudian di sini terlihat yakni tentara bulu hitam, temannya yang sudah hilang dan masuk ke dimensi lain yang saat ini ditangkap oleh Niating, yakni Like. Ia pun lantas berkata dan bingung. Pasukan sedang mengangkut makanan dan rumput, tetapi pengangkut itu menghilang dengan segera, ucapnya. Ia pun beranggapan bahwa Like sudah hilang, mungkin dia diserang musuh atau hilang ke tempat yang lain. Ia pun susah payah mencarinya karena ia telah dicari oleh komandan dari tentara bulu hitam, yakni Liliang. Lantas ia pun bergegas dan berkata kepada rombongan yang lain, "Hei, lanjutkan, prajurit Blackfather Army, garis depan masih menunggu pasokan," ucapnya. Ia pun menginstruksikan bahwasanya ia harus cepat-cepat untuk menuju ke tempat lain yang lebih aman, yakni bersama dengan rombongan ketua atau komandan Liliang. Nampaknya di sini Little Fury dan tikus-tikus memiliki ide untuk makan. Ya, dengan cara mencuri makanan tersebut dari tentara bulu hitam. Di sini mereka pun nampak kegirangan karena ada makanan di depannya. Kiki adalah makanan yang sudah jadi, ucapnya, bersiap untuk menghantam makanan yang ada di depan matanya bersama tikus-tikus kecil yang cukup banyak. Beberapa saat kemudian, suas. Kuda itu dikagetkan oleh sesuatu dan tentara bulu hitam pun mengawasinya. Apa yang terjadi? Ucapnya. Tak lama kemudian di sini kita diperlihatkan seseorang yang telah melapor kepada komandan Liliang, yakni komandan tentara bulu hitam. Komandan, oh tidak, pemindahan itu membuat Like kalah. Makanan dan rumput yang diangkut juga hilang, ucapnya. Ia pun menginformasikan bahwasannya Like telah hilang dan makanan juga telah hilang. Di sini Liliang pun nampak panik dan tercengang. "Hei, apa yang kamu lakukan?" ucapnya sambil menggeprek meja. Apa yang kau lakukan dengan makanan dan Like?" ucapnya. Ia pun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia pun lantas berkata lagi kepada anak buahnya, "Bagaimana orang dan makanan ternak hidup di negara bagian barat?" tanyanya. "Gong Yun, ke lumpur," ucapnya. Ia pun marah karena makanan dan orangnya telah menghilang, entah dimakan siapa. Di sini tentara bulu hitam yang lain pun nampak bingung karena makanan itu telah hilang, dicuri oleh Little Fury, dimakan keseluruhannya. Tentara bulu hitam yang sedang melapor, ia pun menceritakan informasi tersebut, tapi tidak tahu siapa yang memakan makanan tersebut. "Orang mungkin lari, tidur, bangun, dan menghilang," ucapnya. Ia pun menginformasikan bahwasanya tidak ada orang di sana dan tiba-tiba makanan tersebut sudah hilang. Oke, di sini Liliang pun kaget dan marah. Apa yang kau lakukan? Padahal aku ingin pensiun." Dia pun penuh kebencian, "Mengapa sesuatu yang aneh terjadi padaku?" ucapnya. Ia pun bertanya kepada anak buahnya dengan sangat kesal dan sedikit menangis sambil memakan sesuatu, yakni tisu. Ia pun berpikir di dalam hati, "Saya benar-benar ingin kembali ke Wangcheng untuk pensiun," ucapnya. Ia pun harus menemui Duang Mu Guanxi dan melapor. Setelah itu ia harus pensiun untuk meninggalkan tentara bulu hitam. Beberapa saat kemudian nilai emosi negatif pun muncul dari Liliang plus 666 akibat ulah Little Fury dan kini akan masuk ke peta bintang milik Lusu. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Seminggu kemudian di sini diperlihatkan di sebuah kota yang kelihatannya cukup ramai, yakni kota dari Nangeng. Banyak orang-orang lalu lalang di sana karena tempatnya sangat menarik, penjaganya sangat ketat dan bandit tidak akan masuk ke sana
untuk mencuri atau merampok orang-orang yang berinvestasi. Karena di sini tentara W telah menerapkan negara yang ideal dan kota yang ideal. Pajak yang masuk diberikan ke semuanya oleh tentara W kepada rakyat, yakni untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya demi kenyamanan dan keamanan orang-orang yang ada di sana. Bahkan bandit-bandit di sana tidak akan ikut campur ketika tentara W telah ada di sana. Dan orang-orang yang berpergian akan aman, penjualan sabun pun akan juga lancar. Di sini Little Fury pun sudah sampai di kota Nangeng. Ia pun nampak bingung melihat orang-orang yang ada di sana meskipun dia tidak berjalan di tempat umum. Ia pun melihat bahwasanya mungkin ini adalah tempat yang dituju dan Lusu ada di sana. Lantas ia pun menginstruksikan kepada rombongannya yang lain. Ki, kalian tunggu, aku akan lihat-lihat ke kota dulu, ucapnya, menginformasikan kepada tikus-tikus yang ajib. Oke. Lanjut, Little Fury pun bergegas untuk melihat situasi dan kondisi. Nampaknya di sini tentara W pun sudah berjaga-jaga karena Little Fury sangat kecil, mungkin tidak akan kelihatan oleh orang-orang yang ada di sana. Gauchong terlihat Little Fury pun mengendap-endap. Beberapa saat kemudian ia pun dikagetkan oleh dua orang yang ada di sana. Nampak mereka pun tercengang karena ada seseorang yang aneh di depan Little Fury, yakni Li Hitan dan Komandan Liu yang bermain sesuatu. Bantuan terlalu sulit, ucapnya. Kesulitan disebabkan, area kesulitan disebabkan. Nampaknya mereka memainkan pertandingan yang sangat aneh atau ia mendata sesuatu. Lantas kemudian di sini Komandan Liu pun membantu Li Hitam. Setiap kata dihukum 50 kali, ucapnya. Memberikan hukuman kepada Li Hitam karena tidak menyelesaikan sesuatu dengan sangat baik. Di sini Little Fury pun terharu. Ya, di sini benar, ucapnya, mengkonfirmasi bahwasannya benar Lusu telah ada di sini. Oke, kita lanjut ke Lusu. Di tempat lain, di sini Lusu telah berhadapan dengan musuh-musuh, yakni para pembunuh bayaran. Lantas ceritanya terbagi menjadi dua. Di sana Little Fury sedang mencari Lusu. Di sini Lusu sedang mencari musuh yang akan ia bantai dengan segera. Dengan semangat, kali ini Lusu berada di level B paling atas. Dan jika ia bertemu sang master level 1, ia akan mencapai master level 1. Dan ia membutuhkan musuh yang sangat kuat untuk mencapai hal tersebut. Ia pun lantas berjalan, tapi beberapa saat kemudian Lusu pun nampak bingung dan terhenti sejenak. Sentimen negatif pun muncul dari Niating secara tiba-tiba. Lusu yang kaget, ia pun lantas berkata di dalam hati, kenapa hanya setengah yang ditampilkan? Ini adalah pertama kalinya saya mengalami situasi ini, ucapnya melihat peta bintang yang ada di tubuhnya, bahwa sentimen negatif tiba-tiba ada dari Niating. Dan itu menandakan bahwasanya lorong waktu atau lorong ke bumi dan ke dimensi tersebut telah terbuka. Lusu pun menatap ke atas. Ia pun mengatakan di dalam hatinya, sejak saya datang ke Luzhou, saya tidak pernah menerima emosi negatif dari bumi. Dari mana nilai sentimen negatif ini berasal? Ucapnya. Ia pun bingung karena sentimen negatif tiba-tiba muncul dari Niating. Karena memang terowongan itu telah terbuka dan Little Fury telah masuk untuk mencari Lusu. Lantas Lusu pun berpikir lagi, mungkinkah itu hanya sesaat dunia Luzhou terhubung dengan bumi? Pikirnya. Ia pun menganggap bahwasanya ada keterhubungan antara dimensi ini dengan di bumi. Xiaoyu pun nampak heran, kenapa Lusu tiba-tiba berhenti? Hei, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Ucap Xiaoyu kepada Lusu. Lusu yang mendengar hal tersebut lantas menoleh kepada Xiaoyu dan berkata, "Oh tidak, Xiaoyu," ucapnya. Tak lama kemudian ia pun bergegas untuk melanjutkan pencariannya menuju ke dalam hutan untuk menghabisi semua orang si pembunuh bayaran.
Lantas Lusu pun berkata kepada Xiaoyu, Anda datang untuk berurusan dengan tentara bayaran berwajah besi ini. Serahkan master peringkat pertama itu kepada saya, ucap Lusu. Kepada Xiaoyu, menginformasikan bahwasanya selain master 1, Xiaoyu tidak boleh membunuhnya. Dan master 1 akan ia bunuh dengan segera oleh Lusu sendiri. Lusu yang mengetahui hal tersebut, di depan telah ada musuh yang banyak. Xiaoyu pun bersiap-siap untuk mengeluarkan teman-teman level master satunya. Lusu pun berkata, pertempuran ini mungkin menjadi kesempatan bagi saya untuk menerobos ke peringkat pertama. Jadi kau tenang saja Xiaoyu, ucapnya. Di sini Lusu pun bersemangat karena akan menerobos ke peringkat pertama. Dan musuh akan banyak di depan sana. Ia pun lantas bergegas untuk segera menuju ke tempat tersebut dan menerobos ke peringkat pertama. Tak lama kemudian di sini terlihat Sun Zhuoyang dan Zhongbo yang panik dan bingung ketika Lusu berada di dalam hutan. Mereka pun khawatir apa yang disebabkan oleh Lusu di dalam hutan tersebut hingga ledakan telah terjadi sangat besar. Dan beberapa saat kemudian ledakan itu terjadi lagi dan boom, seretakan pun terjadi. Terlihat di sana serangan yang sangat dahsyat dan menghempas ke arah Sun Zhuoyang dan Zhongbo tiba-tiba. Bus, 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 bus. Kekuatan ini bagaimana situasinya? Ucap Sun Zhuoyang menutup mukanya karena situasi dan kondisi itu tidak akan baik jika harus mengenai mukanya. Karena kekuatan yang sangat luar biasa. Bisa saja ini dari kekuatan Lusu dan juga Xiaoyu. Atau kekuatan Lusu yang kemudian menerobos. Tapi kita akan lihat dan lanjut ke ceritanya. Oke, beberapa saat kemudian ledakan telah terjadi dan ia pun diam. Apa yang terjadi? Apakah mereka sudah diam semuanya? Ucap Zhongbo beserta Sun Zhuoyang yang kaget. Ketika pertempuran sudah berakhir secara tiba-tiba, mereka berdua pun nampak bingung. Lantas Sun Zhuoyang pun berkata, pertarungan segera berakhir? Tanyanya kepada Zhongbo. Zhongbo pun lantas berkata, sepertinya sudah berakhir. Ucapnya begitu cepat. Mereka pun menganggap bahwasanya Lusu dan Xiaoyu sudah dihajar oleh musuh-musuh. Kita lanjut ke sini. Di sini sudah diperlihatkan, yakni musuh dari Sun Zhuoyang yang sebelumnya. Si pembunuh bayaran yang mempunyai pedang 12 di belakangnya. Ia pun nampak bingung karena teman-temannya sudah meninggal terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Xiaoyu pun naik ke atas pohon dan melihat-lihat musuh yang ada di bawah. Di sini akan ada pertempuran duel 1 lawan 1, yakni sang master level 1 pembunuh bayaran dengan Lusu. Lusu pun nampak tenang dan musuh pun juga nampak tenang dengan kekuatan masing-masing. Musuh sang level master 1 itu pun menganggap bahwasannya orang-orang di depannya adalah level B atau master level 2 dan tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka berdua. Tapi kekuatan yang dahsyat itu ia menunjukkan bahwasanya Lusu dan Xiaoyu adalah orang yang sangat hebat. Si pembunuh menyadari bahwasanya mereka sangat kuat. Lantas di sini Xiaoyu pun menggeretak si master level 1 yang punya pedang yang sangat banyak. Hei, orang-orangmu baru saja menghilang. Adapun kamu bertarunglah dengannya atau kamu akan mati, ucap Xiaoyu. Yakni si bocil iblis kepada si master level 1 yang memiliki pedang yang banyak, yakni pembunuh bayaran. Beberapa saat kemudian dengan sangat tenang, ia pun mengambil pedangnya dengan segera. Dia, kelas 2, bisakah Anda melatih saya juga? Ucapnya kepada Xiaoyu. Ia pun menganggap bahwasannya dia sangat lemah dan harus dilatih oleh Xiaoyu. Hei, apa yang kau katakan? Itu akan sangat mudah, ucapnya bersemangat untuk melakukan pertarungan.
Ia pun mencabut pedangnya dan bersiap untuk bertarung melawan Lusu. Tapi beberapa saat kemudian ia pun tertawa dan berkata, "Ingin mengancam saya dengan hidup saya? Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk bertahan hidup," ucapnya mengacungkan pedang ke arah Lusu. Lusu yang tenang-tenang dan akan naik peringkat, ia pun segera untuk mencabut sesuatu yang ada di pinggirnya. "Oke, baiklah, kau akan bertarung dan aku akan mencapai level Master 1, ucap Lusu. Namun beberapa saat kemudian Lusu tidak mengeluarkan apapun, bahkan mengeluarkan pedang atau bocil yang cukup berbahaya. Ia pun mengarah ke suatu pohon dan mencabut rantingnya dengan segera. "Bus, bus, bus. Oke, dengan ini kau pasti akan aku hancurkan," ucap Lusu. Di sini nampak Lusu pun merilis kekuatannya yang cukup dahsyat. "Maka Anda juga tidak boleh makan," ucapnya. Di sini nampak Lusu pun bersemangat untuk naik level 1. Energi spiritual tiba-tiba berkumpul di sana dan berkumpul di pedang kayu milik Lusu. Sang pembunuh bayaran pun tiba-tiba kaget. Mungkin dia sangatlah kuat. Mungkin saja saya tidak akan mampu untuk mengalahkannya karena kekuatan yang sangat dahsyat tersebut. Pikir dari sang master level 1, si pembunuh bayaran yang memiliki pedang yang sangat banyak. Lusu dengan mode iblis, lantas ia pun berkata, "Betapa sulitnya bagiku untuk bertahan selama bertahun-tahun," ucap Lusu. Ia pun sambil merilis kekuatannya dan akan menghancurkan sang level Master 1 di depan matanya. Kemudian ia akan menerobos ke level Master 1. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlord chapter selanjutnya. Oke, terima kasih.